Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan fatal yang kalian lakukan ketika teman-teman itu gagal bayar atau terlambat bayar hutang pinjaman online di Akulaku dan juga Kredivo. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kenapa kok Akulaku dan Kredivo dan kira-kira apa saja kesalahannya. Nah, yang pertama, Akulaku dan Kredivo ini merupakan salah satu pihak lembaga pembiayaan, bukan lembaga aja ya, tapi perusahaan pinjaman ya, karena mereka juga bisa mengajukan pinjaman online ya teman-teman. Jadi ada Akulaku itu dana cicil dan Kredivo itu juga ada model-model kayak Kredivest kayak gitu, jadi itu pinjaman tunai Kredivo. Nah, mereka berdua adalah pinjol yang sangat besar dan saya yakin penggunanya pun juga sangat-sangat banyak. Nah, oleh karena itu tentu saja yang galbe pun juga bakal sangat-sangat banyak. Terus kemudian satu hal lagi, apa sih kesalahan-kesalahan yang harus teman-teman hindari? Belajar dari pengalaman teman-teman kita sebelumnya. Kebanyakan orang-orang ketika gagal bayar di Akulaku dan Kredivo itu mereka terlalu dini takut dengan yang namanya DC pinjol datang ke rumah. Mencari segala cara agar DC Akulaku dan Kredivo itu tidak bakal datang ke rumah kalian untuk menagih. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini menurut saya pribadi kurang tepat. Karena apa? Karena DC Kredivo dan Akulaku itu hampir di setiap kota ada. Jadi kalau kalian berharap dan nyari cara akal-akalin biar DC nggak datang untuk menemui kalian untuk menagih, itu menurut saya pribadi kurang bijak ya. Karena apa? Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian usahakan, nah itu kemungkinan besar akan terjadi gitu loh. Bukannya harusnya kalian itu lebih perbanyak tentang membaca, mengetahui, mencari tahu resiko-resiko galbe di Akulaku dan Kredivo aja. Itu penting ya, wawasan kalian memahami tentang peraturan-peraturan OJK itu penting sekali sebagai bekal untuk menghadapi DC saat datang ke rumah. Bukan mencari cara atau mungkin bahkan mencari jasa-jasa yang akan membuat DC itu nggak bakal bisa datang ke rumah kalian. Enggak, nanti ujung-ujungnya teman-teman nanti itu akan mendapatkan kayak gini loh, modus-modus penipuan dari orang-orang yang memang sengaja seperti itu. Jadi nanti ada tuh oknum-oknum yang menawarkan, nih Pak, nanti kalau DC datang ini ada surat kuasa nih yang bikin DC itu langsung balik dan putar balik, nggak jadi ke rumah bapak lagi. Nah, itu ada juga oknum-oknum yang mau menipu orang-orang yang gagal bayar seperti ini. Nah, ini saya ingin dan saya harapkan nggak terjadi ke teman-teman yang menonton video ini ya. Itu adalah kesalahan pertama yang paling besar. Kesalahan yang kedua, berusaha untuk membayar secara dicicil. Jadi kalau teman-teman ada uangnya dan mungkin memang gajiannya telat, nggak apa-apa deh, mungkin dicicil dulu tidak masalah. Tapi kalau teman-teman tidak yakin, wah kayaknya 3 bulan lagi pun saya kayaknya masih nggak tahu nih, ini bisa saya bayar nggak ya? Nah, ini yang bisa gawat. Lebih baik kalian tidak usah cicil-cicil dulu, tidak usah bayar-bayar dulu, udah galbekan aja dulu. Tunggu momennya, tunggu waktunya untuk kalian sampai bisa mengumpulkan uang agar kalian setidaknya bisa membayar hutang kalian dengan cara membayarnya secara lunas. Tapi jika memang belum ada uangnya, jangan dipaksakan ya. Bang, kalau nggak dipaksakan nanti DC makin ngamuk nih, makin DC nggak mau pulang dan lain sebagainya. Tenang, DC untuk Akulaku dan Kredivo itu memang DC yang terkenal paling banyak. Tapi mereka masih mengedepankan kaidah-kaidah aturan-aturan yang berlaku. Kalau sampai mereka melakukan tindakan yang mungkin di luar batas, kalian bisa rekam, nanti kalian bisa laporkan buktinya ke OJK atau langsung ke Akulaku dan Kredivonya. Karena jujur aja ya, terkadang Akulaku dan Kredivo itu juga nggak pernah tahu kelakuan para DC-DC di lapangannya itu kayak gimana ya. Karena kan mereka cuman dikasih target ya, target harus berapa orang yang bayar, harus berapa nominalnya, pasti DC-DC dikasih target. Nah, pihak pinjolnya pasti cuma peduli soal targetnya aja. Mereka nggak peduli soal pengamanannya atau mungkin cara penagihannya. Nah, yang mereka ingin tahu adalah kalau misalnya ada pelanggaran, teman-teman semua itu harus melaporkan ke mereka atau ke OJK. Ya, apalagi pelanggarannya berat ya, harus bisa diusut dan masuk ke kantor polisi juga, teman-teman. Akan masuk ke delik pidana. Oke, mungkin segitu dulu. Itu adalah 2 hal yang harus teman-teman hindari saat gagal bayar di Akulaku dan Kredivo. Gimana soal respon untuk WA, SMS, telepon bang? Silahkan, kalian bebas. Mau respon boleh, nggak boleh. Kalau hati kalian dan mental kalian terganggu, ya lebih baik tidak usah direspon. Itu adalah cara yang terbaik ya teman-teman. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.